Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, how are you today? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Fahri, kita membahas tentang tauhid dan lawannya, yaitu syirik. Langsung ke pertama, yaitu definisi dulu atau makna tauhid dulu. Secara bahasa dari wahada yuwahidu, yaitu menjadikan sesuatu satu. Jadi saat kita mentauhidkan Allah, kita disebutnya mengesahkan Allah. Jadi tidak menduakan Allah. Kemudian kalau secara istilah syar'i, yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaannya dan pengaturannya, kemudian mengesahkan Allah dalam ibadah kita, kemudian mengesahkan Allah juga atas nama dan sifatnya. Seperti yang kita tahu, Allah mempunyai nama-nama yang baik yang kita sebut Asmaul Husna. Kemudian dalil terkait makna tauhid. Yang pertama, surat yang kita semua pasti hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Makanya kalau bapak atau ibu di sini hobi baca kulhu di sholatnya, Pak Bu, ternyata ada contohnya. Jadi zaman dulu ada seorang sahabat yang hobinya kulhu aja, hobinya kulhu. Terus ada sahabat yang lain yang laporin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia kalau ngimamin kulhu terus. Akhirnya Rasulullah pun bertanya kepadanya, kenapa kamu kalau setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas terus? Kata dia, karena aku mencintai surah Al-Ikhlas karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Nah, akhirnya Rasulullah pun bilang, Allah telah mencintaimu karena kamu mencintai surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Jadi kita ada contohnya, Pak Bu, kalau baca kulhu ya, alhamdulillah. Jadi kulhu terus nanti mah taraweh siap kulhu terus. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, terus keutamaan lain kan, Rasulullah SAW bersabda, suratul Ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Jadi surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau mau khatam baca kulhu berapa kali Bu? 3 kali. Dan memang Al-Quran kalau dibedah sekitar sepertiga isinya yaitu adalah tentang tauhid, gitu. Kemudian ayat yang lain di surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian masuk ke poin selanjutnya yaitu urgensi tauhid. Apa sih pentingnya kita belajar tauhid? Dan kenapa kita harus bertauhid? Yang pertama, itu adalah tujuan penciptaan manusia dan jin. Jadi memang tujuan utama penciptaan manusia dan jin adalah mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah. Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Jadi makna ayatnya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mentauhidkanku, mengesahkanku. Itu pertama. Yang kedua, tauhid adalah syarat diterimanya amal. Artinya kalau syarat ini tidak terpenuhi, amal tidak diterima. Dalilnya bagaimana?
Allah berfirman, "Fama kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukannya dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini adalah syarat diterimanya amal, syarat mutlak. Harus orang yang bertauhid baru diterima amalnya. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau non-muslim beribadah, entah itu puasa kah atau sholat kah, apakah diterima? Ya otomatis jawabannya pasti tidak diterima. Ya harus muslim dulu baru bisa diterima. Jadi syarat diterimanya amal itu mentauhidkan Allah. Kemudian yang ketiga, tauhid adalah kunci masuk surga. Dalilnya bagaimana? Di hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Jadi simpelnya, mentauhidkan Allah sama dengan surga, mensyirikan Allah sama dengan neraka. Kemudian nih, bahkan Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya tauhid ini, di dalam hadis yang lain yang maknanya seperti ini diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak ada kesyirikan, tauhid aja udah, maka pasti dia akan masuk surga. Itu pasti redaksinya. Jadi syarat yang disebutkan di hadis itu tauhid aja. Kalau di hadis yang pernah saya singgung sebelumnya kan ada tambahan bahwasanya mentauhidkan Allah, terus menunaikan kewajiban sholat, kemudian berpuasa, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ada hadisnya itu juga. Ini mah ada suatu hadis yang dia bilang cukup tauhid aja itu sudah memastikan orang itu masuk surga. Nah, kemudian sahabat yang mendengar ini bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Wahai Rasulullah, tidakkah aku memberitahu manusia tentang kabar gembira ini? Karena ini adalah kabar gembira. Masuk surga simple, cuma mengesahkan Allah, beres sudah. Kemudian kata Rasulullah, "La, jangan beritahu dulu, fayatakilu, maka mereka akan biasa-biasa aja dalam beribadah." Karena di hadis itu disebutkan cuma mentauhidkan Allah. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa kita bisa tahu hadis ini? Kan Rasulullah ngelarang sahabat tuh, jangan dulu kasih tahu ke orang-orang. Nanti mereka, udahlah, cukup mentauhidkan Allah, udah masuk surga udah. Jadi maksudnya jangan sampai dengan dia mendengar hadis ini ibadahnya dan jadi males-malesan gitu. Ya cukup aja tauhidkan Allah gitu. Ibadah gak perlu jor-joran gitu. Tapi Rasulullah bilang jangan dulu, maka mereka akan nanti seperti itu dikhawatirkannya. Tapi kenapa kita sampai tahu hadis ini? Maka para ulama menjelaskan, sahabat ini ta'atsuman, merasa berdosa kalau sampai tidak menyampaikan hadis ini. Jadi hadis ini disampaikan setelah Rasulullah wafat memang, jadi nggak langsung. Nah gitu. Nah jadi di sisi lain ini adalah kabar gembira, di sisi lain kita juga jangan sampai menganggap hadis ini udah cukup itu, kita nggak ngerjain yang lain, jangan sampai. Gitu. Kemudian ini adalah asas dakwah seluruh para nabi. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Bapak Ibu sekalian pernah dengar namanya taghut? Pernah dengar ya? Nah, jadi taghut itu maknanya man ubida min dunillah wa huwa radin.
barang siapa yang disembah selain Allah dan dia ridho. Jadi ingat ada kata-kata dan dia ridho. Jadi contoh-contoh tagut zaman dulu siapa aja? Firaun itu tagut. Bahkan Firaun mengaku Tuhan, bahkan dia menyuruh orang-orang untuk menyembahnya. Jadi pasti dia ridho. Nah, berhala-berhala itu disebut tagut. Nah, kemudian sekarang ada pertanyaan, apakah Nabi Isa disebut tagut karena dia disembah selain Allah? Apakah Nabi Isa termasuk tagut? Jawabannya tidak, karena makna tagut tadi, kembali ke makna tagut, barang siapa yang disembah selain Allah dan dia ridho. Sedangkan Nabi Isa tidak ridho dia disembah. Nabi Isa tidak ridho dia disembah. Jadi walaupun orang-orang menyembahnya sebagai Tuhan, tapi beliau tidak termasuk tagut gitu. Karena syarat tagut adalah dia diibadahi selain Allah, kemudian dia pun ridho. Ya contohnya Firaun. Jadi itu urgensi kita mempelajari tauhid. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya tentang syirik. Nah, apa sih dampak-dampak syirik dan kenapa kita harus menjauhi syirik? Karena yang pertama, syirik itu dosa terbesar yang tidak diampuni. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu-satunya dosa yang disebut di dalam Al-Quran Allah tidak akan mengampuni dosa itu cuma syirik. Sebutlah dosa-dosa lain, dosa-dosa besar yang lain, mau itu berzina, mau itu mencuri, mau itu membunuh sekalipun, tapi kalau syirik itu disebutnya Allah tidak akan mengampuni. Ayatnya gimana? Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, tapi bukan berarti tidak ada pintu tobat juga bagi pelaku syirik. Jadi selama dia masih hidup, masih ada kemungkinan untuk dia diampuni selama dia masih hidup. Nah, kemudian ayat ini gimana? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dia mati sampai membawa dosa syirik. Kalau dia mati sampai membawa dosa syirik, dosa syiriknya belum ditaubati sama dia, gak ada change buat diampuni. Tapi kalau dosa lain, misalnya ada dosa yang belum ditaubati, tapi tetap change diampuni masih ada. Jadi bisa ya ngerti bedanya. Jadi kalau dosa syirik, pas dia masih hidup, masih bisa taubat. Kalau dia udah meninggal, udah gak ada change buat diampuni. Berdasarkan ayat ini. Tapi kalau dosa selain syirik, dia gak sempat tertaubati juga saat masih dia hidup, change itu untuk diampuni masih ada. Ya apalagi dia taubat, lebih besar lagi change-nya. Nah, gitu. Kesempatannya lebih besar lagi. Kemudian yang kedua, syirik itu menghapus seluruh amal kebaikan. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jangan sampai ada kasus orang yang pengen jadi mu'alaf. Kenapa katanya? Karena orang mu'alaf tuh kan semua mulai dari nol, dosa-dosanya nol tuh kalau mu'alaf. Jadi jangan sampai ada seorang muslim yang keluar Islam dulu biar jadi mu'alaf, biar dosa-dosanya nol lagi. Enggak, saat dia keluar dari Islam pun jadi amalnya nol. Jadi syirik itu bisa menghapus seluruh amal. Mau dia pernah sholat, mau dia pernah haji, mau dia pernah puasa, dia melakukan kesyirikan, itu terhapus semua amalnya, apalagi terang-terangan ya dengan keluar dari Islam gitu. Kemudian yang ketiga, dampak syirik adalah mengekalkan orangnya di neraka. Ayatnya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lil zalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah,
maka pasti Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Kemudian yang keempat, bahwasanya dampak syirik adalah menjadikan orang sesat dengan kesesatan yang jauh. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama fatahtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit lalu disambar burung, lalu diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi kalau orang sudah melakukan kesyirikan, maka dia disesatkan terus semakin jauh, semakin jauh. Maka kalau saya ya, Pak Bu, dengar cerita orang-orang yang dulunya bersekutu dengan jin, itu serem-serem, Pak. Dia minta bantuan ke jin sebagai penyihir. Maka syaratnya tuh macam-macam. Ada dia harus menyembelih ayam, kemudian darahnya diminum. Biar apa? Biar jin itu menolong. Jadi kalau ada seseorang yang minta tolong kepada jin, entah itu untuk menyihir orang, mencelakakan orang dengan perantara jin, itu tuh syaratnya tuh macam-macam dan emang dibikin orangnya tuh untuk memakan yang najis-najis kayak gitu. Si dukun-dukunnya tuh. Nah, itu contoh-contoh kesyirikan. Dan itu masih ada yang seperti itu. Nah, maka terakhir, bahwasanya tauhid adalah hakikat la ilaha illallah yang menjadi fondasi Islam. Dan saat kita mengucapkan la ilaha illallah, bukan cuma di lisan saja, tapi hati kita mengakui dan amal kita melakukan. Artinya amal kita sesuai mengesahkan Allah. Kemudian urgensinya itu mutlak, karena itu adalah tujuan hidup, ya tujuan kita diciptakan. Kemudian syarat diterimanya amal, kunci surga, dan inti dakwah seluruh para nabi. Jadi seluruh para nabi ini sama tauhid, tinggal nanti syariatnya saja yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, syirik. Syirik adalah kezaliman terbesar yang menghapus pahala, menjadikan pelakunya kekal di neraka, dan merupakan sumber segala kesesatan. Oleh karena itu, mempelajari tauhid dan menjauhi syirik adalah kewajiban pertama dan utama bagi setiap muslim. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke, Masya Allah ya. Nah, tentang kesyirikan ya. Betul tadi bahwasanya macamnya ada dua, akbar dan asghar. Secara makna akbar itu besar, asghar itu kecil, syirik besar, syirik kecil. Nah, pertama perlu diingat, sekecil-kecilnya syirik itu kan dosa terbesar ya. Jadi syirik akbar, syirik asghar, dua-duanya dosa terbesar kalau di-compare dengan dosa yang lain, gitu kan. Nah, tapi kalau di-compare keduanya, syirik besar dan syirik kecil, ya lebih besar syirik besar gitu. Nah, terus sekarang ada judul gimana kalau belum tahu, gitu kan. Nah, sebenarnya syirik akbar, syirik asghar ini udah dirinci oleh para ulama sebenarnya, mana kesyirikan yang masuk akbar, mana kesyirikan yang masuk asghar. Ini sebenarnya udah dirinci oleh para ulama. Oke, saya permisalkan deh, saya permisalkan kayak gini. Ada orang yang doa di kuburan dan minta ke penghuni kubur, which is makhluk. Kemudian, nah dirinci oleh para ulama tuh, kayak gini katanya. Ini dia perbuatannya sama-sama berdoa ke penghuni kubur. Nah, tapi keyakinan hatinya itu menentukan mana asghar, mana akbar. Jadi kayak gini. Kalau dia meyakini penghuni kubur itu, makhluk yang udah mati itu, itulah yang akan memberinya, itu masuk ke syirik besar. Tapi kalau dia meyakini
bahwasanya yang ngasih itu Allah, tapi si makhluk itu adalah perantara. Masuklah aswor. Nah, adapun untuk yang para ulama juga membahas tentang judul bab namanya al-udhru bil jahli. Udzur kalau dia tidak tahu. Sebenarnya basicnya mau dia melakukan syirik akbar mau asghar pun, kalau dia pada dasarnya tidak tahu, sebenarnya aman. Jadi bukan gara-gara dia tahu syirik besar jadi syirik kecil, enggak. Tapi saat dia tidak tahu, mau kesyirikan apapun yang dia lakukan karena dia tidak tahu, nah itu aman. Tinggal nanti para ulama juga menjelaskan bab-bab setelahnya, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Gimana pertanyaan-pertanyaannya? Apakah dia punya akses terhadap ilmu? Apakah ada ulama di negerinya? Apakah dia punya kesempatan, waktu, harta untuk menuntut ilmu? Kalau dia memiliki kesempatan, ada ulama di negerinya, dia memiliki akses ke ilmu itu, tapi dia tidak menuntut ilmu dan dia tidak tahu disebabkan karena itu, nah berarti tidak aman lagi jadinya, terjatuh ke kesyirikan lagi jadinya. Tapi kalau dia ternyata tinggal di hutan kah, atau tidak ada ulama kah di negerinya kah, atau misalnya ada ulama tapi dia tidak memiliki akses ke situ, nah itu yang aman. Jadi ada rincian-rincian setelahnya. Dan kita semua harus jujur. Makanya hadisnya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau kita sampai meninggalkan menuntut ilmu, ya dosa-dosa yang lain ya tercatat gitu. Tapi kalau kita sudah menuntut ilmu, tapi ada beberapa bab yang kita belum tahu dan kita terjatuh kepada kesalahan, nah itu aman. Nah, mudah-mudahan terjawab Pak Farid.